Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Zar Ghafari. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi detail report atau laporan kinerja harian. Saya di sini menjelaskan melalui localhost saja. Nanti sesuaikan dengan alamat yang ada di domain masing-masing. Perlu diketahui bahwa ini merupakan aplikasi pelaporan kinerja harian yang ditujukan hanya untuk ASN. Baik, di sini ini alamat saya sudah buka, ini ada di localhost, index, dan muncul langsung form loginnya. Yang pertama kali adalah ketika menggunakan aplikasi ini untuk pertama kalinya, admin dari aplikasi ini wajib mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Pertama kita masuk dulu ke menu adminnya dengan masukkan user admin. Pada menu user admin ini ada di dashboardnya itu ada 3 menu singkat atau shortcut menu. Itu pertama LKH, ini nanti langsung menuju ke menu input laporan kinerja. Kemudian ada ubah password, ini berguna untuk mengubah password admin tersendiri. Kemudian ini ada satu lagi shortcut untuk informasi user siapa saja yang baru mendaftar, nanti kelihatan. Ini hanya untuk menampilkan user yang atau jumlah user yang baru mendaftar membuat akun. Jadi admin mudah untuk mengetahuinya, oh ada user yang baru mendaftarkan akun gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah admin mengisi semua data yang ada di menu referensi, mulai dari bagian unit sampai dengan atasan langsung, supaya nanti para user yang menggunakan tidak bingung dan tidak mengalami kendala ketika dia mencetak laporan kinerja hariannya per minggu atau per hari Seninnya. Oke, kita langsung ke bagian unit, klik bagian unit. Nah, bagian unit ini sudah ada contohnya. Ada bagian sub terkecil dari sebuah instansi. Misal instansinya adalah instansi A, memiliki sub bagian unit ada 5. Pertama ada sub bagian unit, sub bagian tata usaha, sub bagian keuangan, sub bagian umum atau semacamnya. Nah, di sini sudah ada contoh yaitu sub bagian tata usaha. Jika ingin menambahkan satu atau lebih dari sebagian, kita ambil tombol tambah di atas ini, klik tambah, kemudian ketikkan misalnya sub bagian keuangan. Oke. Setelah sub bagian ini atau satuan kerja di input, maka lanjut ke menu berikutnya yaitu kelompok jabatan. Nah, kelompok jabatan ini sudah ada contohnya yaitu jabatan fungsional administrasi, fungsional tertentu. Ini kelompok jabatan yang ada sesuai dengan BKN, peraturan BKN. Untuk ASN ada fungsional administrasi, ada fungsional tertentu, dan ada juga fungsional umum. Nah, di sini karena fungsional umum belum ada, kita tambahkan. Ini ada tugas admin menambahkan yaitu tombol. Kemudian untuk ID kelompoknya ini diketikkan sendiri, JF03 diketikkan saja. Kemudian ketikkan di nama kelompok jabatannya yaitu jabatan fungsional umum. Jika terdapat kesalahan pada saat pengetikan nama jabatan,
Ini bisa dirubah pada kolom proses. Di sini ada tombol aksi. Klik tombol panahnya, maka akan muncul menu di bawahnya. Contoh ini. Ada ubah dan hapus. Ubah di sini, tinggal ubah F, misalnya tambah, kelihatan ini berubah. Kembalikan lagi ke awal. Yang bisa mengubah atau menghapus data ini hanya admin. Setelah itu, setelah kelompok jabatan selesai, maka kita inputkan nama jabatan di menu referensi nama jabatan. Nama jabatan sesuai dengan kelompok jabatan tadi. Contoh di sini yang sudah ada jabatan fungsional tertentu itu adalah khusus yang pejabat-pejabat fungsional, ASN yang memiliki jabatan fungsional. Contoh adalah penata komputer, penata humas, ada lagi arsiparis, ada lagi statistisi, dan lain-lain sebagainya. Nah, cara menambahkan datanya sama seperti yang sebelumnya, yaitu tekan tombol tambah. Di sini ada pilihan kelompok jabatan. Nah, ambil kelompok jabatannya, misal jabatan fungsional umum. Nah, nama jabatannya adalah pengadministrasi, administrasi umum, pengadministrasi umum. Ini misal, kemudian simpan data. Akan muncul di sini nama jabatannya. Karena jika ingin menambahkan lagi sesuai dengan jabatan dari usernya nanti, tekan tambah lagi. Jadi untuk mengisikan nama jabatan, sesuaikanlah dengan nama jabatan pada instansi masing-masing. Dan sesuaikan dengan jabatan yang dipangku oleh masing-masing ASN tersebut, atau dijabat oleh masing-masing ASN tersebut. Setelah menu jabatan diisi, setiap user atau setiap ASN yang melaporkan laporan kinerjanya, dia akan melaporkan kepada atasan mereka. Nah, di sini kita selaku admin berkewajiban mengisikan data dari nama atasan yang bersangkutan. Ini saya coba hapus dulu ya. Kita hapus dulu kalau sudah ada. Nah, untuk menambahkannya sama lagi seperti yang sebelumnya, input yang sebelumnya, hanya tinggal tekan tombol tambah. Nah, di sini kita milih satuan kerja. Misal subbagian tata usaha, kita buat namanya Andre Yuderta. NIP-nya kita sembarang saja dulu, pasang dulu, enter. Di sini muncul bahwa subbagian tata usaha, nama penjabatnya adalah Andre Yuderta, NIP sekian. Jika tambah lagi ada subbagian keuangan tadi, kita buat lagi nama atasannya, misalnya Joko Silo, NIP-nya sembarang aja. Oke, simpan. Setelah itu, setelah atasan langsung selesai, maka pengaturan aplikasi untuk digunakan oleh user atau ASN yang menggunakan aplikasi ini sudah selesai. Di sini ada dua lagi, menu profil pengguna dan pengaturan user. Nah, profil pengguna ini nanti ada juga di menu usernya nanti. Untuk referensi, pada masing-masing user hanya ada profil pengguna. Gunanya apa profil pengguna? Profil pengguna ini adalah gunanya untuk mengisikan jabatan atau satuan kerja dan alamat dari ASN tersebut yang mendaftar. Di sini karena sudah ada, maka kita edit saja. Dia hanya bisa diedit, tidak bisa ditambah. Profil ini akan tampil ketika user mendaftar akun baru. Ketika dia mendaftar, maka yang akan muncul adalah NIP dan namanya saja. Jabatan, satuan kerja, dan alamat satuan kerja kosong. Ini karena admin sudah mendaftar dan sudah masukin datanya,
makanya ada. Kita contohkan saja, kita edit, ubah data. Misal jabatan pegawai, misalnya Pranata Humas, tinggal pilih Subbagian Keuangan, alamatnya sini Payakumbuh sesuai dengan alamat admin, simpan. Di sini berubah jadi Pranata Humas, Subbagian Data Keuangan, dan Payakumbuh. Jika 3 data ini, jabatan, satuan kerja, dan alamat satuan kerja, belum diisi atau belum diubah profilnya oleh masing-masing user, baik itu admin maupun user biasa, maka tidak akan bisa mencetak laporan kinerja harian. Jikapun bisa, maka laporan kinerja hariannya akan kosong, tidak ada isi. Maka ini wajib diubah oleh masing-masing user nantinya setelah bisa login. Oke. Sampai di situ admin sudah selesai untuk pengaturannya. Di sini juga ada menu pengaturan user. Menu pengaturan user di sini adalah berguna untuk mengizinkan atau mengapprove user yang baru mendaftar. Jika user yang baru mendaftar belum di-approve oleh admin, belum diizinkan oleh admin, maka user tersebut belum bisa login. Nah, kita contohkan saja terlebih dahulu. Kita keluar dari menu admin, kita coba daftar user baru. Ini untuk yang user. Kalau user belum memiliki user adalah dengan cara mendaftar user baru. Klik user baru, buatkan username, misal username-nya adalah Koko. Passwordnya kita gunakan yang simple saja, 123 misalnya, atau terus nama lengkapnya adalah Koko Kurniawan. Masukkan nomor induk pegawainya, misalkan adalah 1982 02 1 20 2000 01 1005. Simpan. Jangan disimpan. Nah, setelah disimpan maka akan muncul pemberitahuan bahwa proses registrasi user sudah berhasil dan menunggu izin dari admin. Nah, sampai di sini saya tekan tombol selesai. Memang aplikasi ini belum menggunakan verifikasi secara otomatis, masih terbatas, harus approve dari adminnya, user harus konfirmasi ke admin. Admin, saya sudah mendaftar, karena ini adalah aplikasi dari ASN untuk ASN juga, jadi tidak ada salahnya konfirmasi aja langsung ke adminnya. Kemudian setelah konfirmasi ke admin, maka admin masuk ke usernya kembali. Nah, di sini sudah bertambah. Tadi ada 2 user, sekarang bertambah jadi 3 karena kita ada penambahan user baru yang bernama Koko. Nah, di sini admin bisa langsung klik shortcut yang ini atau ambil menu referensi dan klik pengaturan user. Sama saja. Kalau ini lebih simpel, langsung ke menunya langsung. Kalau referensi, klik referensi, pengaturan user, sama saja. Nah, di sini sudah banyak user. Sementara yang user yang tadi, yang baru daftar, kita tidak kelihatan. Nah, cara lebih cepatnya di kolom search ini kita pilih saja yang statusnya izin, menunggu izin. Dia ada menunggu izin dan ada yang sudah oke. Sudah oke seperti ini berarti dia sudah bisa login ke aplikasi tersebut. Ini kita cari yang menunggu izin. Nah, tadi di sini ada Koko. Ya, maka admin ambil klik tombol aksi, klik tombol approve.
maka dia sudah oke dan bisa untuk login. Cara mengetahuinya, kita coba klik tekan cari Koko Kurniawan, izinnya sudah, statusnya adalah oke. Nah, kalau sudah oke, maka user tadi sudah bisa untuk login dengan user yang sudah didaftarkan tadi. Koko 123. So, pada menu user di dashboardnya cuma ada dua buah shortcut, yaitu LKH dan ubah password. Dan menu referensi pun cuma ada satu, yaitu profil pengguna. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, profil pengguna digunakan untuk mengisi nama jabatan, alamat, dan satuan kerjanya di mana. Nah, yang pertama kali dilakukan oleh user adalah mengisi profil ini terlebih dahulu. Klik profil. Di sini jabatan masih kosong, satuan kerja masih kosong, alamat satuan kerja masih kosong. Sekarang untuk mengisinya kita klik tombol arsy, ambil menu update atau ubah data. Nah, pilih jabatan pegawainya, misal peranata atau pengadministrasi umum. Satuan kerjanya ada di bagian tata usaha. Alamat satuan kerjanya misalnya adalah Payakumbuh. Terus simpan. Oke. Sini sudah selesai pengisian profil penggunanya dan sudah siap untuk diisikan laporan kinerja hariannya. Ini ada menu tutup form, bisa diklik ini untuk keluar, untuk kembali ke menu dashboard, atau langsung klik dashboard juga boleh untuk kembali ke dashboard. Sekarang pengisian lembar kinerja hariannya atau detail report hariannya. Di sini ada boleh shortcut, boleh pakai LKH menu di samping ini, di sidebar ini. Nah, di sini masih kosong. Untuk laporan kinerja harian ini hanya ada detail pekerjaan, jam mulai, jam selesai. Itu saja yang diketikkan atau dicatat atau dilaporkan. Kita contohkan, tambah, klik tanggal sekarang saja, tanggal 16, kegiatan buat laporan surat masuk dan surat keluar, membuat kalau administrasi misalnya begini, mencatat atau mengagendakan surat masuk. Jam mulainya di sini misal jam 9.45 sampai jam 9 atau jam 10 atau jam 9.50. Simpan. Akan muncul seperti ini. Setelah itu jam 9.50 ada lagi pekerjaan, misalnya harian sama 16, misalnya membuat laporan surat masuk jam 9. Ini bisa langsung diketikkan di sini, bisa langsung kita pilih di sini juga bisa. 9.50 sampai dengan 9 atau 10 lah. Kita buat 10. Ini 10.00. Oke. Ini. Begitu seterusnya membuat laporan ini. Nah, untuk mencetak laporan kinerja harian ini, laporan kinerja harian yang ini didevelop untuk menampilkan laporan itu seminggu sekali. Laporannya adalah setiap hari Senin ataupun hari apa yang diinstruksikan. Namun tetap ketika mencetaknya pada misal tanggal 16, maka yang akan muncul adalah 5 hari ke belakang. Ingat,
ketika kita ingin mencetak misalnya di tanggal 16, maka cetak lembar kinerjanya itu harus dibuat tanggalnya adalah tanggal 20 atau tanggal 21, karena dia cetaknya adalah tanggal cetak menampil 20 misalnya menampilkan data 5 hari ke belakang seperti ini. Oke, kembali lagi kita coba untuk mencetaknya. Itu kita di bawah ini ada menu cetak lembar kinerja. Lembar kinerja perlu dicetak itu adalah ketika mencetak datanya, kapan periodenya. Periodenya boleh sembarang, terserah, boleh per hari Senin, boleh per hari Jumat, namun tetap yang akan tampil adalah 5 hari ke belakang, bukan hari yang bersangkutan saja. Contoh, karena kita membuat tanggal 16, maka kita mencetaknya harus tanggal 17, harus lewat dari tanggal 16. Contoh, tanggal 17. Nah ya, oke. Nah, muncul dia di sini, muncul Koko Kurniawan, jabatan pengadministrasi umum, catatan kerja, atasan langsungnya Andre Yuberta, periode laporan Jumat 17, seperti ini. Oke, ini adalah tampilannya. Untuk mencetak tinggal cetak atau boleh di-download terlebih dahulu. Oke, cuma segitu untuk saat ini. Terima kasih. Hanya sekian panduan dari saya. Oh iya, ini ada terakhir. Ini untuk foto, ini bisa dirubah. Kita ubah foto bisa dengan tombol ubah ini. Kemudian pilih file fotonya. Nah, maksimal ukuran file fotonya adalah 5 MB. Lebih dari 5 MB tidak bisa tersimpan. Ini kita batasi hanya 5 MB. Itu pun sudah besar. Kemudian simpan. Oke, kita batalkan saja. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.